Ketika pertandingan babak final ini akan dimulai, nama Megawati belum termasuk ke dalam starting six, yang menurut informasinya masih mengalami masalah kebugaran. Namun meski demikian, Megawati masih mengenakan jersey Red Spark dan berbaris di barisan pemain cadangan. Namun jangan khawatir, menurut laporan yang langsung dikejutkan serangan pemain lawan yang berhasil mencuri 3 angka beruntun. Sontak saja para pemain Red Spark mulai meningkatkan disiplin irama permainan mereka untuk berupaya mengungguli skor dari tim yang akan menjadi lawan Tokyo Sunbeams yang merupakan klub dari pebola voli putri Indonesia lainnya, Yola Yuliana, di Divisi 2 Liga Voli Jepang musim 2024-2025. Dan terbukti berhasil dengan poin pertama yang lahir dari serangan kick middle blocker Red Spark Jung Hoyung. Dan setelah poin ini, penampilan yang dominan yang kembali ditunjukkan Vania Bukilic membuat Red Spark menyamakan kedudukan pada skor 4-sama. Selanjutnya satu spike keras dari pemain yang diidolakan banyak penggemar karena kemolekan tubuhnya Park Hee-min dari posisi 4. Bahkan beberapa aksi lainnya dari Hee-min hingga mampu memimpin skor 6-5. Sempat menjauh dengan selisih 2 angka pada skor 8-6, namun tim Jepang mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-sama. Dan parahnya lagi, Red Spark menabur kesalahan yang seharusnya tidak ditampilkan di pertandingan ini. Pasalnya tim asuhan Babang Kohijin banyak melakukan kesalahan receive hingga membuat lawan mereka dari Jepang semakin mudah untuk mencetak poin dan sempat berbalik memimpin skor di angka 16-12. Serasa kekalahan tidak mungkin terjadi dari tim Divisi 2 Liga Jepang. Red Spark mulai melakukan variasi ketika melakukan serangan hingga mampu memperkecil skor menjadi 16-18. Nah, di saat genting seperti ini, mengingat poin sudah mendekati angka 20, mau tak mau, Babang Kohijin menurunkan pemain andalannya Megawati Hangestri. Dan ini adalah penampilan Megawati untuk yang pertama kalinya di turnamen ini, dengan menggantikan posisi Bukilic sebagai oposit. Ya, jangan didebatkan lagi lah. Kehadiran Megawati terlihat mampu membangkitkan moral terhadap rekan-rekannya, hingga akhirnya Red Spark berhasil menyamakan skor menjadi 18-sama, setelah sebelumnya tertinggal 4 poin dari tim lawan. Kemudian dari angka ini, satu spike keras dari Pyo Sengju dan serangan back attack oleh Megawati dari posisi 1 berhasil membawa Red Spark berbalik unggul lagi pada skor 20-18. Tak bosan mencetak poin untuk adik kelasnya, Megawati kembali mencetak poin dari posisi yang sama lewat serangan back attack dan membuat Red Spark menambah keunggulan menjadi 22-19. Tak bosan lagi. Pokoknya Megawati benar-benar pemain simpanan dah. Satu umpan yang santik dari Yim Haesen kembali berhasil dimanfaatkan Mega dengan baik. Dan kembali lagi tanpa bosan, Megawati mencuri poin dari posisi back attack. Dan akhirnya Red Spark berhasil merebut kemenangan pada set pembuka usai Jung Hoyung memanfaatkan bola tanggung di depan net. Mungkin menurut Babang Kohijin sayang rasanya jika harus memanfaatkan tenaga Megawati terlalu banyak di pertandingan ini. Dan pada set kedua Megawati kembali dirotasi dengan ditarik keluar dan kembali digantikan oleh Vania Bukilic sebagai oposit utama. Mungkin masih menyisakan aura Megawati yang beberapa menit sempat menghantui tim dari Jepang. Red Spark terus melesat jauh meninggalkan lawannya di belakang dan mungkin tidak akan terkejar lagi ketika angka skor di set kedua ini menunjukkan 12-2. Jung Hoyung juga tidak ingin ketinggalan kereta. Pemain timnas Korea Selatan ini menunjukkan kekuatan bloknya berulang kali untuk menahan serangan pemain lawan, yang akhirnya bola dari hasil spike pemain Kunoa Fukuoka tidak mampu melewati net. Tentunya pada set kedua ini berjalan jauh lebih mudah bagi Red Spark, hingga terus menjaga keunggulan sampai skor 21-11. Meski demikian, Megawati kembali ditampilkan Babang Kohijin, namun kali ini beda porsinya, karena untuk yang pertama kalinya Megawati bermain bersama Buki dalam satu lapangan di tim Red Spark. Megawati masuk menggantikan outside Hide. Tampaknya Babang Kohijin ingin melihat peran Megawati sebagai outside Hide dan Vania Bukilic sebagai oposit di timnya. Dan ketika Red Spark ingin mengakhiri kemenangan mereka, lagi dan lagi, peran Megawati berhasil menutup set kedua untuk keunggulan Red Spark. Setelah satu serangan tipuannya benar-benar menipu tim perwakilan dari Jepang.
Babang Ko Hee-jin kembali merasa sayang untuk menurunkan kembali Megawati dengan sepenuh hati. Dan akhirnya sepanjang set ketiga ini berlangsung, pevoli asal Jawa Timur itu total tidak dimainkan oleh sang pelatih. Akibatnya, apa yang aku bilangkan, Red Spark akhirnya harus menelan kekalahan di set yang ketiga ini, hingga harus dilanjutkan pada set keempat. Pada set yang keempat, Megawati kembali tidak dimainkan Babang Ko dan harus dilanjutkan pada set yang kelima. Di set yang keempat ini, permainan Red Spark kembali meningkat berkat performa kuat Jung Ho-young di pos pemblokiran. Keunggulan didapat hingga pertengahan laga dengan skor 16-8. Red Spark kini juga memiliki pemain spesialis servis kidal, yakni Shin Eun-ji, oposit yang bernomor 16, yang didatangkan dari Gimcheon Korea Expressway High Pass. Menjelang akhir set keempat saat sudah unggul 19-10, pelatih Ko Hee-jin memasukkan sitter An Ye-rim, yang juga belum diturunkan di pertandingan sebelumnya, dan akhirnya pertandingan ini benar-benar berakhir setelah Red Spark kembali memenangkan set keempat sekaligus menobatkan tim Korea Selatan ini sebagai juara di musim kejuaraan Taechung Bank Formosa 2024. Nah, dari beberapa penampilan Megawati di pertandingan final kali ini, jelas-jelas sudah rasa kegalauan kalian jika Megawati memang sengaja disimpan Ko Hee-jin untuk memperdalam kekuatannya di pertandingan Korea, baik itu kompetisi KOFO maupun V-League, agar target spek Megawati bisa lebih keras lagi hingga di turnamen tersebut.